Yang mulia pengiran-pengiran, pihin-pihin, datuk-datuk, datin-datin, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mengatakan mulia bukan saya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum, orang yang paling baik, paling elok, paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada malam hari ini membaca dan menghayati Al-Qur'an sepanjang hayat. Dimulai dari kanak-kanak, bukan, sebelum masa kanak-kanak, lebih awal lagi. Ada seorang ayah datang menjumpai ulama. Kata dia, wahai ulama, bila saya memulakan pelajaran anak saya? Anak kamu umurnya berapa? Anak saya umurnya 7 tahun. Dia sangka belum mula lagi belajar. Bila saya mulakan belajar anak saya? Anak kamu 7 tahun. Kata dia, kamu sudah terlambat. Jadi bila memulakan pelajaran anak? Ketika memilihkan ibunya, orang yang mencintai Al-Quran. Tapi jangan sebab ini nanti balik mencari ibu yang baru. Yang sudah ada itu saja kita jaga-jaga baik-baik, menjadi pencinta Al-Quran. Jadi kalau ibunya pencinta Al-Quran, maka masa mengandung dia akan membacakan Al-Quran kepada anak, maaf, yang ada dalam rahim. Ada, saya baca di internet tentang traveling, pergi ke museum untuk menengok lukisan yang cantik-cantik diiringi musik Mozart, Beethoven. Jadi mata menengok lukisan yang cantik dan telinga menikmati suara musik klasik yang lama-lama. Tapi kita tak boleh ikut program ini. Yang boleh ikut, maaf, hanya perempuan hamil 5 bulan ke atas. Kenapa begitu? Dan program ini ada di Moskow, Rusia. Karena perempuan yang sedang mengandung anak, dia perlu menengok pemandangan yang sejuk, yang cantik dan indah, dan telinga dia perlu mendengarkan suara-suara yang lembut supaya anak yang ada dalam rahimnya juga bersifat lembut. Saya manakala membaca berita ini, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, di dalam Islam, kalau kita baca dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi janin yang ada dalam rahim sami'an basira, dia sudah boleh mendengar dan menengok. Itulah kenapa orang Rusia, Soviet membawa perempuan yang hamil ini menengok lukisan, memandang yang cantik, dan telinga mendengar suara musik Mozart, Beethoven, supaya hati anaknya tenang di dalam. Tapi orang Islam, dia tak perlu mendengarkan itu, cukup dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Itulah kenapa zaman dulu bila ada seorang istri, suami membawa istri kepada tuan guru, ini istri saya mohon maaf sedang mengandung, agak-agaknya apalah yang sesuai amalan. Kata tuan guru, baca Al-Quran. Tapi dia tak sanggup sebab badan dia lemah, dia tak boleh baca Quran semua. Baca surat Yusuf. Maksud tuan guru,
Disuruh ibunya baca surat Yusuf supaya iman anaknya macam iman Nabi Yusuf. Digoda oleh Zulaikha tapi dia tetap kuat. Rupanya suami dengan istri ini salah faham. Dia sangka dibaca surat Yusuf supaya budak tu handsome macam Nabi Yusuf. Bila lahir hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Selepas baby lahir, komplain ke tuan guru. Macam mana tuan guru? Ini sudah dibacakan surat Yusuf. Kenapa macam ini tak handsome macam Nabi Yusuf? Kata tuan guru, suaminya mana? Ini. Ya samalah. Takkan suami hitam anak putih. Jadi sebenarnya ulama-ulama dulu itu lebih tajam firasatnya. Mereka tak tahu menau tentang medik, tentang janin. Mereka tak tahu, tapi mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, kerana dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memulakan membaca bukan selepas bayi anak lahir, tapi manakala memilihkan ibu yang cinta kepada Al-Quran. Kalau masa bagi kita sudah berlalu, insya-Allah untuk anak menantu kita nanti, mudah-mudahan kita dapat menantu-menantu yang cinta kepada Al-Quran, insya-Allah. Nanti puan-puan yang akan ada menantu, insya-Allah kita akan buatkan tes Al-Quran. Nanti Ustaz Abdul Somad yang ikut menjadi tim selection. Kamu mau menjadi menantu? Iya. Suka pada Quran apa tidak? Kalau suka pada Quran, maka insya-Allah akan menjadi menantu yang solihah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selepas kita lalui satu episod, barulah kemudian dia melahirkan anak. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Belum membaca lagi, belum membaca, baru setakat mendengar saja. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibacakan di bilik, turun rahmat di bilik. Al-Quran dibacakan di tempat niaga, turun rahmat. Al-Quran dibacakan di bas. Kita kalau naik bas, naik tren di Kaherah, maka kita mendengarkan suara lantunan Al-Quran. Sebaliknya di kampung saya, kalau ada suara Quran, itu maknanya ada orang meninggal. Kita biasa kalau Quran ini ada orang mati. Padahal sebenarnya Al-Quran adalah, kalau perlu di mall pun bacaan yang kita dengar adalah bacaan Al-Quran. Di kereta pun adalah Al-Quran. Kenapa? Karena berawal dari mendengar. Nikmat yang pertama dibagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar. Makanya bunyi ayatnya, inna sam'a wal basar. Mendengar dulu baru memandang. Sami'am basira, mendengar dulu baru memandang. Dan nanti ketika di akhirat pun yang akan ditanya duluan adalah inna sam'a wal basar wal fuad, telinga, mata, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengarkan Al-Quran dulu kalau nak mendengarkan Al-Quran, kita mesti datang ke tempat orang membaca Yasin, tempat tahlil. Sekarang alhamdulillah kita boleh mendengar suara sesiapa saja. Qari Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Qari Syekh Mustafa Ismail, Qari Syekh Affasi, Qari Syekh Abdul Rahman Sudais, Su'ud Asyuraim, Syekh Mu'aikli, Syekh Bandar Balilah. Kita tinggal tuliskan saja di www.youtube.com. Bila ditulis situ YouTube, belum lagi cari qari, dah keluar Abdul Somad. Jangan lupa subscribe.
Maknanya kalau ada orang mengatakan dunia ini sudah mau kiamat Ustaz, banyak orang jahat, banyak buat dosa, banyak maksiat. Iya, banyak maksiat kalau yang kita cari maksiat. Tapi kalau yang kita cari qari, yang kita cari penghafaz Quran, maka dunia ini sebetulnya memang betul maksiat makin banyak, tapi perbuatan baik juga makin banyak. Jadi tergantung pribadi diri masing-masing. Nah, selepas kita pilih qari siapa yang kita suka, 30 juzuk. Syekh Khalil Al-Husari 30 juzuk. Ada qiraat Hafs an Asim, ada qiraat Warsh, ada qiraat Qumbul, ada qiraat Ibni Katsir, macam-macam qiraat apapun yang mau kita. Ada yang pakai tarannum, bayati, nahawan, sika, jahar, karas, ada yang murattal. Apa yang kita suka, inilah kita dengarkan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, la yaqrabuhu syaitan, tidak didekati syaitan. Maka ibu yang sedang mengandung anak, ada budak kecil, dengarkan terus surah Al-Baqarah. Khatam surah Al-Baqarah, ulang balik dari awal. Khatam surah Al-Baqarah, ulang balik dari awal. Jangan terlampau kuat, jangan terlampau pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, cari suara yang pertengahan. Kalau ibu yang mengandung anak tenang, anaknya tenang, ibunya tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya cerdas. Tapi kalau ibunya stres, depression, maka anaknya nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita kan banyak jamaah. Jamaah ini ada beberapa yang doktor, medik. Kata doktor, Ustaz Abu Somad tolong sampaikan kepada para suami lelaki, jangan bercakap kasar, jangan menyakiti hati istri, jangan menyinggung perasaannya ketika dia sedang mengandung. Oh, jadi kalau lepas mengandung boleh dokter? Tak boleh juga. Maknanya jangan melampau. Sebab nanti kalau dia tidak mengandung, itu hanya dia saja. Tapi kalau dia sedang mengandung, dia susah hati, itu pengaruh kepada anak, pengaruh fikirannya. Maaf cakap. Tak satu dua contoh yang saya tengok. Ustaz Somad kenal si fulan, iya. Itu dulu waktu dia sedang mengandung anaknya yang itu dulu dia pernah dipukul, ditinggalkan, disakiti, dizolimi. Itulah maka begitu Ustaz. Banyak kejadian. Maka kalau ibunya tenang dengan membaca Al-Quran, hatinya tenang. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ibunya tenang, anaknya pun tenang dengan mendengarkan Al-Quran. Selepas umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Di 3 tahun dia sudah mulai boleh meniru-niru. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ulang-ulang terus, nampaknya dia diam. Anak saya Sami, bulan Februari ini 3 tahun. Saya ulang beberapa kali, dia diam. Dalam hati saya, dia ingat apa tidak nih? Tapi rupanya bila saya pergi, dia sendiri, dia ulang balik. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kenapa ayat itu yang Ustaz pilih? Supaya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ayatnya dapat, tauhidnya dapat. Qala inni abdullah. Nabi Isa berkata, saya adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Wa ja'ala ataniyal kitab. Saya diberi kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Diulang-ulang 2-3 kali ulang, dia dapat. Selepas itu saya ambil, saya upload ke
Itulah yang ada dia baca ayat wa ja'alani nabiyya yang saya upload. Yang belum follow silakan follow. Apa maknanya? Supaya jangan kita bersedih hati bila tengok dia macam tak faham. Sebenarnya budak kecil ini nampak-nampaknya dia macam dengar tak dengar, dia sambil main-main. Tapi sebenarnya bila kita pergi, nanti dia akan ulang balik. Yang penting kita jangan putus asa, kita ulang-ulang saja ayat itu. Saya selalu bila saya balik, saya bawa kereta, kalau saya di rumah, saya pergi berjalan, saya driver sendiri, saya bawa anak istri kemana-mana. Selama di jalan tu saya baca sendiri. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Biasanya dia tidak mau ikut. Bila kita baca wadduha, dia pula baby shark shark. Kita jangan hiraukan, teruskan saja. Nanti begitu kita pergi, rupanya dia diam-diam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Memang begitu budak-budak kecil. Lepas itu pula dia baca wadduha, kita pula baby shark. Begitulah kita dengan anak-anak. Umur 3 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Alhamdulillah, kita sedang membuat cerita untuk anak-anak kita. Makanya tadi saya lama dari pintu sampai ke hadapan kerana berhenti berjumpa dengan anak-anak. Ayah-ayahnya juga. Kita sedang membuatkan kisah malam ini untuk anak-anak kita. Malam semalam saya di Syria. Selepas tazkirah, kita makan di atas. Masing-masing punya cerita. Ustaz Abdul Somad, ini masjid tempat kami kecil dulu. Dulu masa tu bila habis makan, kami membasuh pinggan piring. Selepas itu ada yang membagi duit. Dulu bila kami datang kemari, kami mengaji bersama. Itu 20-30 tahun lepas. Nah sekarang, kalau kita tidak buatkan kisah itu sekarang, tahun 2025, 2035, 2045, 2055, apakah 30 tahun masa akan datang, masa hadapan, masih ada lagi anak-anak yang punya cerita tentang masjid? Hari inilah kita sedang membuatkan kisah itu. Maka buatkanlah dari maghrib ke isya atau lepas asar, anak-anak budak-budak datang ke masjid. Saya di dekat rumah saya buatkan dari maghrib ke isya. Sesiapa saja budak kecil sila datang, free. Guru mengaji sudah disiapkan. Maghrib ke isya kita siapkan tuan guru mengaji. Sila tuan puan bawa anak. Apa yang Ustaz inginkan? Supaya budak-budak ini nanti 10-20 tahun akan datang, dia punya cerita masa kecil macam saya dulu kecil punya cerita. Jangan sampai anak kita tak punya cerita. Nanti bila dia menikah, istri dia bertanya, macam mana cerita abang waktu kecil dulu? Cerita abang Upin Ipin, Bang Saleh. Dia tak ada cerita lain. Tapi kalau kita buatkan cerita sekarang, kalau saya balik ke kampung, saya pergi ke surau. Surau tu pintunya 2. Kalau pintu ini dirapatkan dengan pintu ini, tertutup 2 pintu, ada lubang di tengah. Disitulah tempat saya bersembunyi kalau dicari orang. Kalau saya pergi ke masjid kampung emak saya sekarang, di situ ada kayu besar berlubang bulat dipasang dengan kulit kambing. Biasa kami berlumba-lumba. Sebelum di kampung saya maghrib pukul 6.30, pukul 6 saya sudah ada di dalam. Maka yang lain-lain datang, saya dah book tempat duluan. Apakah anak-anak kita punya cerita tentang itu? Maka alhamdulillah, rupanya kita masih punya anak-anak, budak-budak, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut masih lagi ke masjid. Ini umur 5-6 tahun. Lalu kemudian
Orang tua, bapak, ibu, ayah mesti membawakan anak ke guru mengaji. Saya di kampung dulu, guru mengaji pertama di kampung almarhumah mak saya namanya Ustadz Tamrin. Nah, dibawakanlah saya ke situ mengaji, membaca Al-Quran. Kemudian pak cik emak saya namanya Syekh Muhammad Ali. Kata dia, bilang kau cuti sekolah, bawa Quran mengaji ke dia. Kita budak kecil tak paham. Datang, buka. Buka. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Kata dia, itu kurang lama. Apanya kurang lama tuh? Dengungnya kurang lama. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Saya masa itu tak paham. Apalah maksud emak nih disuruh mengaji baca ini. Sekarang kalau saya jadi imam, saya baca itu, memorize, fikiran saya, minda saya balik lagi ke masa saya kecil dulu, seakan-akan saya sedang berhadap-hadapan dengan syekh. Waktu itu saya ingat dia duduk di rumah dia pegang bantal, dia tak tengok Quran, dia dengar saja. Salah tuh, kurang lama lagi baca. Disitulah faham kita. Selepas saya umur 9 tahun, saya pindah. Jadi guru mengaji saya banyak. Selepas umur 9 tahun, tahun 1986, pindah dari kampung emak saya, lebih kurang 20 km, pergi ke kota. Di situ emak saya mencarikan lagi guru mengaji. Jadi pengaruh orang tua amat sangat kuat kepada anak. Itulah makna hadis Nabi, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kamu akan ditanya tentang anak-anak kamu. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, anak-anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, ayahnya, ibunya, yuhawidanihi, membuat anak jadi Yahudi, au yunassiranihi, membuat anak jadi Nasrani, au yumajjisanihi, membuat anak jadi Majusi. Itu adalah ayah dan ibunya. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, ayah saya mencari nafkah, emak saya suka menyerahkan saya ke guru mengaji. Sampai saya di kota, di situ ada pondok tempat mengaji Al-Quran, khas tahfiz Al-Quran. Bukan macam sekarang. Sekarang ini banyak merata-rata tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Di masa itu, satu kawasan itu hanya pondok ini sajalah yang ada tahfiz Qurannya. Nama pondoknya Darul Ulum. Dar artinya rumah, ulum artinya ilmu, rumah ilmu-ilmu. Yang mengajar Al-Quran di situ adalah seorang ustaz yang johan musabaqah tahfiz Quran di Makkah Al-Mukarramah. Namanya Ustaz Armawi Abdurrahman. Disitulah saya diserahkan emak saya. Dibawa emak saya pulut kuning. Orang Melayu kebesarannya kalau udah pulut kuning, itu udah hebat betul. Tak ada lagi di atas pulut kuning. Pulut kuning dibagi dengan kelapa dengan gula merah di atas. Masa itu ayam payah. Zaman itu orang makan ayam 2 gendang. Kalau tak dia sakit, ayam tu sakit. Diletakkan pulut kuning pakai kelapa dengan gula merah. Dia serahkanlah kepada ustaz tadi. Ustaz, ini anak saya, waktu itu umur saya 9 tahun. Ini anak saya namanya Abdul Somad, ajarlah dia mengaji. Menurut tradisi orang Melayu, kalau sudah diserahkan pakai pulut kuning, itu bukan menjadi murid, tapi menjadi anak. Baru saya pahamnya sekarang. Kalau sudah jadi anak, free, tak berbayar. Memang mak saya ini smart, pandai deh. Jadi semua murid-murid mengaji di masjid. Nanti panjang umur sehat badan, nanti kita akan buat tour, kita akan jalan ke pesantren Darul Ulum itu nanti insyaallah.
Semua penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mereka mengaji di atas aras 2, aras 1, aras 2 Masjid Darul Ulum. Tapi saya tidak mengaji di atas. Saya dibawa ke rumah. Sebab apa? Sebab saya bukan murid, tapi saya anak. Memang dari dulu saya VVIP, very very important person. Murid yang lain ada kena pakai rotan, ada pakai tasbih. Saya tak pernah kena marah, tak pernah kena pukul. Dibawa ke masjid, masjid-masjid yang hebat, masjid-masjid korporat, masjid-masjid yang besar. Itu bila ustaz mengajar ke masjid itu, dibawa saya ke masjid itu, lalu saya disuruh mengaji di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Budak kecil, semua mata menengok saya. Jadi saya ini sebenarnya dari dulu dah viral. Cuma masa tu belum ada YouTube lagi. Siapa tu? Abdul Samad. Jadi kalau sudah Maulid Nabi Isra Mi'raj, itu diumumkan iklan guna kereta keliling kota. Jamaah sekalian, hadirilah, malam ini akan ada Maulid Nabi Isra Mi'raj. Yang akan membaca Al-Quran adalah Abdul Samad, qori kecil, umur 9 tahun. Saya pun balik ke rumah, panggil mak. Mak, ya, saya dah dihalu-halukan keliling. Jadi kebahagiaan. Cerita masa kecil inilah yang sedang kita buatkan untuk anak-anak kita. Saya mengaji dari tahun 1986 sampai 1989. Tahun 1989 Ustaz Armawi meninggalkan kota tempat saya sebab dipanggil ke Brunei Darussalam untuk mengajar di Ma'had Tahfiz Sultan di Brunei Darussalam. Jadi kami menonton TV melalui parabola. Waktu itu belum ada internet. Pakai parabola di kampung kami tonton. Kata emak saya, cuba kau cari dulu channel Brunei Darussalam. Cari-cari dapat. Ini dia. Macam orang Melayu juga Brunei. Tengok baju dia, baju Melayu. Baju gunting Cina. Kami menyebut baju Melayu itu baju gunting Cina. Bersongket juga. Tapi cakap dia agak lain sikit, tak sama macam Melayu. Iya, itulah. Bilalah kita agaknya sampai ke situ, mak saya mendoakan saya. Maka bila saya sampai kemari, saya yakin itu adalah doa guru-guru saya, emak saya. Maka saya sampai kemari. Itulah pentingnya kita mendoakan anak-anak kita. Lalu kemudian selepas itu saya pun pergi lagi, pindah 150 km dari situ ke Medan, North Sumatera, Sumatera Utara. Di situ saya mengaji kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf di tepi Sungai Deli. Saya datang ke rumahnya dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Umur dia masa itu 70 tahun. Dia sudah tua. Saya tak tahu. Saya masa itu masih umur 12 tahun. Saya tak tahu. Saya datang mengaji. Tahun 1993 dia meninggal dunia. Saya baca newspaper, sudah meninggal seorang ulama besar, 4 kali menjadi Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah, pernah mengajar di Al-Falah di Makkah selama 15 tahun. Barulah saya tahu rupanya guru mengaji saya itu orang yang hebat, orang yang besar. Selama ini kita tak tahu, sebab kita budak kecil. Bila datang ke rumah dia duduk macam-macam tidur, tapi kalau salah dia terjaga. Salah tu, salah tu.